Desa Karangtengah, sebuah desa yang memiliki banyak potensi yang belum sepenuhnya tergali. Desa ini berada di sebelah selatan jalur pantai utara dekat kawasan pesisir Laut Jawa. Secara administratif, desa ini terletak di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dan mencakup 5 perdukuhan dengan potensi pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian, desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama hasil bumi seperti padi dan tebu. Sejarah desa ini tidak lepas dari perjuangan masyarakatnya dalam menjaga ketahanan pangan serta mempertahankan tradisi lokal di tengah perubahan zaman. Namun, desa Karangtengah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses infrastruktur, kurangnya pemasaran hasil pertanian, dan juga rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pasar digital. Desa Karangtengah menjadi potret desa agraris yang memiliki 1000 tantangan sekaligus 1000 peluang untuk berkembang. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa KKN hadir untuk menggali potensi desa Karangtengah. Desa ini tidak hanya sekedar tempat tinggal bagi masyarakatnya, tetapi juga cerminan dari harapan akan kemandirian dan kemajuan desa di masa depan. Sebagai desa dengan lahan pertanian yang luas, Desa Karangtengah bersama masyarakatnya aktif menjalankan program ketahanan pangan, termasuk pembuatan terasering untuk memastikan pengairan sawah tetap lancar. Selain kaya akan potensi alam, warga desa juga dikenal kreatif dan terus berupaya mengembangkan berbagai sektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Mugiono selaku Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk di Karangtengah ini ada 5 pedukuhan. Yang pertama Dukuh Kedawu, Dukuh Kebanyon, Dukuh Pandeg, Dukuh Kerajaan, dan Dukuh Pagrori. Kemudian untuk luas wilayah Desa Karangtengah ada 299,67 hektar. Mayoritas penduduk di sini adalah petani. Kemudian mungkin ada yang lain seperti buruh dan lain-lain. Untuk keunggulan utama yang dimiliki desa ini termasuk mungkin dari hasil-hasil pertanian, yang mana dengan kondisi wilayah yang sangat mendukung, alhamdulillah untuk hasil-hasil pertanian termasuk bagus untuk Desa Karangtengah. Kemudian ada beberapa UMKM yang alhamdulillah juga sudah berjalan di Desa Karangtengah. Untuk setiap dukuh sing jelas ada lahan pertanian padi jagung itu setiap dukuh ada. Kemudian ada lahan kering yang dimanfaatkan oleh warga untuk di samping pertanian, tanaman pertanian juga ada dimanfaatkan untuk perkebunan seperti menanam sengon dan lain-lain. Pencapaian desa untuk alhamdulillah Desa Karangtengah termasuk di bidang PBB dan lain-lain termasuk bagus. Kemudian untuk tantangan bagi kami mungkin yang belum bisa kami kerjakan adalah untuk bisa membuat desa wisata atau objek-objek wisata di Desa Karangtengah masih sangat minim, belum.
belum bisa kami ciptakan. Untuk program inovatif, terutama di bidang penarikan PBB, itu memang kami luncurkan program inovatif dengan memberdayakan Bapak Ketua RT. Alhamdulillah, dengan memberdayakan Bapak Ketua RT, semenjak saya menjabat selalu lunas pajak, bahkan di awal selalu, dan Desa Karangtengah selalu mendapatkan reward pajak. Mengingat sebelum kami menjabat selalu muncul tunggakan-tunggakan. Nah, inovasi ini alhamdulillah kami ciptakan, kami luncurkan, dan termasuk sukses. Kemungkinan ini bukan unik sih ya, cuma sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Karangtengah. Contohnya ada beberapa, yaitu mitoni, dundunan, selamatan suro, nyekar makam, muludan, dan sedekah bumi. Kalau mitoni itu untuk orang yang hamil 7 bulan, biasanya dilakukan syukuran, apa ya namanya ya waktu itu syukuran, selamatan, nanti ada kayak selamatannya bubur, kalau di sini namanya bubur candil bubur dan terus dundunan. Kalau dundunan itu khusus anak kecil berarti kalau sudah bisa turun ke lantai atau merangkak istilahnya itu. Kalau selamatan suro dilakukan di bulan suro, biasanya dilakukannya tanggal 1, 10, 15, dan tanggal terakhir di bulan Suro. Dan yang berikutnya yaitu Mauludan. Kalau Mauludan biasanya di sini dilakukan selama 12 hari kalau nggak salah, dan kegiatannya itu janji atau ngaji di musola masjid. Dan yang terakhir sedekah bumi. Sedekah bumi yaitu istilahnya syukuran dari masyarakat atas hasil yang diberikan kepada. Kalau pendidikan di Desa Karangtengah ini saya rasa sudah cukup bagus. Itu bisa dikatakan bagus karena siswa-siswi Desa Karangtengah itu banyak yang telah mengikuti lomba-lomba baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan itu membuahkan hasil. Dan contohnya saja sini Desa Karangtengah memiliki satu sekolah dasar, yaitu SD 1 Karangtengah. Kebetulan di situ mempunyai tradisi seni budaya gamelan karawitan. Gamelan itu berarti ada apa ya namanya, tradisi budaya di mana para pemainnya terdiri dari anak-anak kelas 3, 4, 5, dan 6. Dan kebetulan juga di Kecamatan Subang hanya ada dua SD yang mempunyai alat itu. Dan untuk program khusus dari desa sebenarnya tidak ada, hanya saja pemerintah desa sepenuhnya mensupport apa yang dilakukan oleh instansi pendidikan yang ada di Desa Karangtengah sini. Harapannya dari pemerintah desa, masyarakat, dan teman-teman KKN, mahasiswa dari Undip untuk tambah kompak lah untuk memajukan desa ini. Intinya kompak, saling memberikan hal positif, dan kami dari pemerintah desa juga berterima kasih kepada mahasiswa KKN Undip karena kemarin-kemarin telah membantu mensupport kegiatan UMKM yang ada di sini. Dengan hadirnya mahasiswa KKN Undip dan memperkenalkan pemasaran yang modern, karena tentu saja di Desa Karangtengah ini pemasarannya masih biasa-biasa saja, dan untuk pemasarannya juga masih lingkup desa tetangga. Lebih dari sekedar tempat tinggal, Posko KKN menjadi pusat kegiatan dan sumber kehangatan bagi kami dalam menjalankan pengabdian. Di tempat ini, gagasan lahir dan tumbuh. Setiap
Dialog yang terjadi di sini tidak hanya berbicara tentang program kerja, tetapi juga bagaimana cerita kami menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Namun, pengabdian ini tidak akan lengkap tanpa menyadari peran dari Ibu Sol dan juga Mas Imam sebagai pemilik posko yang dengan tangan terbuka menerima kami. Melalui obrolan sederhana dengan mereka, kami belajar tentang sejarah desa, tentang harapan masyarakat, dan berbagai persoalan yang mungkin luput dari pandangan kami sebagai orang luar. Desa Karangtengah dikenal tidak hanya karena hamparan sawah hijaunya, tetapi juga karena geliat industri UMKM sari kedelai. Salah satunya adalah Sari Kedelai Syifa, milik Ibu Sudarti yang telah berdiri sejak 2010. Mengedepankan bahan alami tanpa pengawet, home industri ini mempekerjakan sekitar 10 pegawai. Mayoritas pekerjanya adalah ibu rumah tangga. Mereka bekerja sejak pukul 1 hingga 5 dini hari untuk membantu perekonomian keluarga. Selama 1 bulan kita tiap hari itu bikin, Mbak. Tiap hari kita selalu bikin, selalu buat paling 1 gelas, mungkin jadinya 5 atau 6 gelas gitu. Ya saya konsumsi sendiri, saya sama suami, sama orang tua saya juga kadang nyoba gitu. Terus berjalan sampai mungkin 1 bulan lebih. Kita ini ya mau kita sebenarnya suami saya itu lagi cari kerjaan, cari usaha, cuman belum nemu waktu itu kan. Terus nggak tahu kepikiran kok susu kedelai ini kayaknya sudah layak dijual ya, dari rasa itu kayak sudah layak dijual. Terus kebetulan di daerah sini itu belum ada yang jualan susu kedelai. Terus kami mengembangkan dari yang tadinya cuma di pasar, di warung, di tempat orang jualan makanan, puskesmas, kita ke masyarakat umum. Jadi dari rumah ke rumah. Ya, kadang dari konsumen itu menanyakan, Mbak, ini enak ya kalau ada gorengannya gitu. Terus mereka, Mbak, gimana kalau misalnya sekalian ada gorengan gitu buat pendamping minuman itu, minuman susu kedelai. Terus ya udah kita inisiatif, kita coba, ternyata ya berjalan. Untuk produksi sekitar 7 orang. Kalau sales yang memasarkan itu 20. Kalau rintangan yang sudah biasa ya, tapi kita bisa sikapi sih, itu harga bahan pokok. Kalau bahan pokok kan dari kedelai sama gula itu kan sering naik, kadang turun. Apalagi kalau kedelai kita kan pakainya kedelai yang impor. Itu menurut harga dolar, jadi kalau dolar naik, itu naik gitu, semakin berkembang dengan meningkatkan mungkin dari segi pemasaran mungkin lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Terus ya berapa hari kemarin kan sudah datang ke sini dengan memberikan banyak ilmu. Sebenarnya sih itu sangat membantu. Mereka tidak hanya menghasilkan produk susu kedelai yang berkualitas, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, hal ini membantu mendorong perekonomian di Desa Karangtengah. Meski berskala rumahan, usaha ini telah mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan terus menjaga kandungan susu kedelai yang tidak memakai bahan pengawet. Dengan berbagai latar belakang keilmuan, selama kurang lebih 40 hari kami telah banyak mengikuti kegiatan warga di desa ini. Mulai dari kegiatan edukasi di sekolah, membantu aktivitas pertanian, pelatihan kewirausahaan untuk UMKM, hingga berpartisipasi dalam acara sosial dan tradisional desa. Semua pengalaman tersebut tidak hanya mempererat hubungan kami dengan masyarakat, tetapi juga memberi kesan yang tidak akan terlupakan.
desa bukan sekedar ruang yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota atau tentang hamparan sawah yang hijau. Desa memiliki makna lebih dari itu, yaitu ruang kehidupan yang menyimpan cerita, potensi, dan juga kehangatan dari masyarakatnya. Tiap tempat di desa ini menggambarkan kerja keras dan kebersamaan yang menjadi dasar dari pembangunan yang berkelanjutan. Desa memiliki kekuatan untuk menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun mungkin selama 40 hari kami tidak memberi dampak banyak bagi desa Karangtengah, tetapi desa dan warganya memberi banyak dampak positif bagi kami. Kami, tim 1 KKN Universitas Diponegoro tahun ajaran 2024-2025 Desa Karangtengah